Chapter 245. Penyihir Laut, Putri Duyung. TL oleh Armored Raven. Dalam kontak penuh, Tang San dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditarik beberapa kali lebih parah, dan hanya dalam sekejap, dia merasakannya jatuh. Tapi wajahnya memiliki sedikit senyuman, karena kejutan sebenarnya sekarang ada di sini. Cahaya biru keemasan terbentang dan kekuatan hidup yang besar menyebar secara instan, menelan tidak hanya platform pilar suci dan laut, tetapi juga hutan luas di sepanjang garis pantai. Kekuatan hidup yang sangat besar langsung membanjiri dan menjadi alam tanpa batas. 8 tombak emas dilepaskan dari punggung Tang San dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan gesit dengan sejumlah kaisar perak biru. Itu adalah keterampilan berevolusi Blue Silver Domain, Boundless Nature, dan Eight Spider Lens, yang keduanya keluar bersamaan dengan domain itu sendiri sebagai keterampilan gabungan setelah memakan benang emas. Blue Silver Domain adalah domain bawaan Kaisar Perak Biru. Didorong oleh domain bawaan roh itu sendiri, Kaisar Perak Biru sendiri menebal dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengalir pergi berhenti tiba-tiba, dengan setiap helai rumput menghentikan saluran pembuangan seperti bangsawan pelit yang memperjuangkan uang mereka. Ketika benang emas ditempelkan pada Kaisar Perak Biru, pengurasan kekuatan jiwa berhenti sepenuhnya. Pertempuran telah menjadi gulat yang diperebutkan. Benang emas yang melahap tidak bisa melahap kekuatan lawan, dan si Star Douluo tidak bisa melahap kekuatan jiwa Tang San melalui mereka juga. Kekuatan melahap si Star Douluo tidak boleh diremehkan. Meskipun itu adalah keterampilan roh ketiganya, itu sebenarnya adalah keterampilan bawaan dari roh bertarungnya, ditambah lagi dia juga memiliki tulang roh yang memiliki efek yang sama persis. Setelah kemampuan melahap ini digunakan, itu tidak akan sepi dibandingkan dengan keterampilan roh kedelapannya. Bahkan si Illusion dan Silence Douluos akan menderita kekalahan pasti jika mereka ditangkap seperti ini sekarang. Benang emas melahap Tang San tampaknya memiliki efek melahap yang mengesankan, tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan si Star Douluo dalam hal itu, mereka masih memiliki jalan keluar. Namun, efek buff dan pelemahan domain perak biru menutup celah ini. Di bawah tekanan domain dan cahaya sagot, benang emas di rerumputan hampir tidak bisa mencapai titik impas. Namun situasinya mulai berubah, ketika si Star Douluo habis-habisan dengan melahapnya. Timbangan mulai mengarah ke si Star Douluo. Meski begitu, sekarang akan menjadi tempat dia paling terkejut. Dia tidak bisa mengantisipasi bahwa individu muda yang mendapatkan prestise Sagot Nine Trials ini akan memiliki kemampuan melahap yang begitu kuat. Tang San berani menggunakan metode ini untuk bersaing dengannya. Tubuh besar itu mengejang saat cincin roh ke-9 si Star Douluo akhirnya bersinar. Meskipun Kaisar Perak Biru melilit tubuh, itu tidak dapat sepenuhnya menutupi setiap bagiannya. Bilah rumput yang tersedot telah benar-benar membiru. Di laut, kolom air laut dilepaskan seperti anak panah dan kemudian disedot oleh pengisap si Star Douluo. Tang San kemudian menemukan bahwa si Star Douluo dapat menggunakan pengisap untuk menyaring air laut dan menggunakan energi di dalamnya untuk menambah energi miliknya. Selanjutnya, tubuh mulai menjadi lebih licin sementara semua pengisap bergerak tidak teratur. Makan terus berlanjut, tetapi benang emas Tang San semakin kurang mampu menangkap tubuh si Star Douluo, sementara kekuatan melahap yang terakhir menjadi semakin kuat. Beberapa lingkaran cahaya biru terus datang dari tubuh si Star Douluo, dan saat pengisap berubah warna menjadi biru, tubuhnya juga mulai menjadi padat. Di tengah laut, tentakel keluar dan mengelilingi seluruh area sementara setiap pengisap tentakel memancarkan cahaya biru yang mencolok. Makan tidak hanya terbatas pada pengisap di Kaisar Perak Biru Tang San, tetapi yang di tentakel baru juga mulai melahap, dan targetnya adalah energi domain Tang San. Ini adalah keterampilan roh ke-9 si Star Douluo, 1000 sentuhan 10.000 suction. Melahap segala bentuk energi dalam jangkauan tentakel, bahkan energi domain bukanlah pengecualian. Energi-energi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam miliknya, memulihkan energi yang hilang. Air laut tidak diragukan lagi adalah penyuka terbesarnya. Di tempat-tempat yang memiliki air laut, kekuatan skill itu akan meningkat 30%. Itu adalah keterampilan roh ke-9 yang benar-benar menakutkan. Cara terbaik untuk melawan skill ke-9 ini adalah dari jarak jauh. Menggunakan jarak alih-alih kontak dekat untuk menyerangnya. Tidak berada dalam jangkauan melahapnya, tunggu sampai kekuatan skillnya habis, lalu bergerak untuk membunuh. Si Star Douluo dengan jelas mengetahui kekurangan dari skill roh ini, oleh karena itu, setiap kali dia akan menggunakan skill ini,
syaratnya adalah lawan sudah dalam jangkauan melahapnya dan sudah dimangsa. Di bawah keterampilan roh kesembilannya, hal paling kuat yang bisa digunakan juga akan menjadi keterampilan jarak dekat pamungkas. Menghadapi alam tanpa batas Tang San dan melahap benang emas, Sistar Douluo yang berhati-hati menggunakan keterampilan terkuatnya tanpa ragu-ragu, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bahkan Tang San yang biasanya tenang tidak akan mengantisipasi bahwa keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo akan menjadi gila ini, yang benar-benar meninggalkan kekuatan serangan dan fokus pada melahap. Bisa dibilang akan sangat sulit bagi para master roh yang tidak bisa terbang untuk keluar setelah memasuki area serangannya. Karena jika semua bentuk seranganmu bisa dimakan energinya dan ditambahkan ke miliknya, maka sebagian besar kekuatan serangan akan dimakan terlebih dahulu, dan menambahkan ketebalan dagingnya dan kemampuan restoratif yang kuat ke dalam persamaan. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, terjerat sampai mati bukanlah hal yang aneh. Tanpa ide lain, Tang San membuat penilaian instan. Bahkan jika dia harus menggunakan serangan terkuatnya sekarang, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Menggunakan teleportasi untuk meninggalkan medan perang juga tidak mungkin, karena itu berarti menyerahkan semua Kaisar Perak Biru. Dengan hilangnya kekuatan jiwa yang besar dan tubuh utama itu sendiri, pertempuran yang berkelanjutan akan berarti kekalahannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya punya satu pilihan tersisa, dan itu adalah terus melawan pemakanan dengan pemakanan. Saat makan sosis merah muda stimulan, Kaisar Perak Biru bersinar dengan intens setelah stimulasi. Pada saat yang sama, Tang San memakan lalat emas yang tegak. Menghadapi lawan yang begitu aneh, dia terpaksa memberikan tindakan selanjutnya beberapa asuransi ekstra. Cincin roh ke-8 bersinar dan gelombang merah gelap keluar seperti semburan, menutupi setiap bagian tubuh Sistar Douluo dalam sekejap. Kejang barusan berhenti sejenak, tetapi skill roh ke-9 tidak memiliki tanda-tanda menghilang. Teknik pertama keterampilan roh ke-8 Kaisar Perak Biru, penyerapan iblis orca perak biru diaktifkan. Inisiatif yang dipaksakan, teknik yang sangat efektif. Pusing selama 3 detik menimpa Sistar Douluo, membuat gerakannya berhenti sementara. Tapi Kaisar Perak Biru Tang San dan tentakel Douluo bintang laut kusut, dan dengan pengisap, dia tidak pernah bisa menggunakan 3 detik ini untuk membebaskan diri. Dan Tang San tidak memiliki niat seperti itu, saat dia menguatkan dirinya dan menghantam Sistar Douluo seperti bintang jatuh menuju bulan. Sosok Xiao Hu muncul dari belakangnya untuk serangan ini karena Tang San tidak dapat menggunakan Fast Sea Barrier untuk menyembunyikannya lebih jauh. Kaisar Perak Biru di sekitar pinggang Xiao Hu dilepaskan, yang melemparkannya melalui celah tentakel Sistar Douluo dan ke udara. Sistar Douluo masih pusing sehingga dia tidak bisa menghalanginya. Dengan POOF, Tang San berada di tengah posisi Sistar Douluo dan tidak menyentuh membuat kontak tubuh yang dekat. Meski begitu, dia bisa merasakan tekanan dari pengisap raksasa di bawahnya. 8 tombak laba-laba menusuk dengan keras ke tubuh Sistar Douluo dan cahaya kemasan bersinar keluar. Keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo adalah untuk melahap, dan juga, 8 tombak laba-laba Tang San adalah tulang roh terkuatnya yang digunakan untuk melahap. Sebagai tulang roh yang melekat secara eksternal, sampai sekarang, selain benang emas dan untuk serangan langsung, 8 tombak laba-laba bisa dikatakan hanya memiliki satu keterampilan melahap. Mayoritas racun yang dimilikinya adalah karena konsumsi Tang San dari 2 ramuan ajaib yang ekstrim. Ini adalah pertaruhan Tang San atau tidak sama sekali. Di bawah pengaruh lalat emas yang tegak, kekuatan melahap 8 Spider Lens meningkat hingga 150%. Kekuatan melahap yang menakutkan meledak dalam sekejap. Meskipun 3 detik itu singkat, bagi Tang San itu sudah cukup. Di detik pertama, dia mendarat di tubuh Sistar Douluo, lalu dalam 2 detik berikutnya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa tubuh Sistar Douluo mengering dengan cepat di bawah efek melahap 8 laba-laba yang menakutkan. Tang San menggunakan semua energinya untuk melahap, dan racun 8 Spider Lens dengan cepat masuk ke tubuh Sistar Douluo. Kembali ketika dia menghadapi paus iblis laut dalam, Tang San juga menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menimbulkan kerusakan besar. Sekarang kekuatannya 2 cincin roh lebih besar, dan setelah memakan lalat emas yang tegak, kekuatan melahap tombak itu meningkat pesat. Tombak tidak bisa dibandingkan dengan Sistar Douluo dalam hal melahap area yang luas, tapi itu adalah cerita lain jika itu adalah area kecil. Kecuali pengisap Sistar Douluo bisa ditumpuk bersama, maka mereka tidak bisa dibandingkan dengan tombak. Hanya dalam 2 detik,
Tang San melahap kekuatan roh dari Sistar Douluo yang pusing sebanyak jumlah yang dia habiskan menggunakan penyerapan setan orca perak biru, sementara racun berhasil masuk ke tubuh Sistar Douluo juga. Dia tahu bahwa Sistar Douluo memiliki kemampuan untuk menggunakan racun, jadi ketahanan racunnya akan cukup besar, selain menjadi judul Douluo. Bahkan jika 8 tombak laba-laba memiliki racun, mereka tidak akan langsung mengambil nyawanya. Karena itulah Tang San menyerang sedemikian rupa tanpa syarat. Dengan titik masuk 8 Spider Lens sebagai fokus, bintang laut raksasa itu menjadi kering dari tengah saat mengejang. Ketika Sistar Douluo sadar setelah pusing, dia sangat terkejut. Kekuatan roh dan kekuatan hidup memudar dengan cepat dari 8 luka, sementara dingin dan panas yang ekstrim, sensasi polarisasi yang bisa membuat siapapun menjadi gila dengan rasa sakit, menyebar ke dalam tubuh, melumpuhkan kelima anggota tubuhnya sejenak. Aliran kekuatan roh melambat, sementara mempertahankan keterampilan roh ke-9 menjadi sulit. Ketika dia merasa bahwa 8 tombak laba-laba bisa membawa sensasi yang menakutkan setelah menusuk tubuhnya, Sistar Douluo panik. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, berniat untuk menjatuhkan Tang San dengan gerakannya. Tapi, Tang San menempel padanya dengan kuat seperti belatung yang membusuk saat anggota badan diikat ke tubuh oleh Kaisar Perak Biru. Semakin banyak perjuangan, semakin cepat hilangnya kekuatan jiwa dan kekuatan hidup. Kebalikannya, saat melahap berlarut-larut, cahaya biru keemasan Tang San menjadi lebih terang. Setelah mengambil energi dalam jumlah besar, kerugian sebelumnya dengan cepat dikompensasikan. Bahkan benang emas yang melahap secara bertahap dapat menekan tentakel yang tidak berdaya. Menghadapi lawan yang bisa melawan dirinya sendiri dalam kaliber tertentu, Tang San memilih gaya bertarung yang paling tepat, dan akhirnya memimpin setelah menggunakan 8 tombak laba-laba yang berevolusi beberapa kali, mengambil kendali penuh dan tegas atas seluruh situasi. Tubuh Sistar Douluo secara bertahap menjadi setengah panas terik, dan setengah dingin. Pertahanan dan pemulihan dirinya sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak berdaya saat menghadapi racun yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa menunda kecepatan penyebarannya, tapi dia tidak bisa menghentikan konsumsi energinya. Pada titik ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Xiao Hu turun perlahan dari udara, dan Tang San bahkan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk membungkus pinggangnya, menopang penurunannya. Sekarang dia bahkan tidak membiarkan jiwa Xiao Hu memasuki tubuhnya. Lebih baik memiliki opsi ketika masih ada 2 tantangan lagi di depan. 8 tombak laba-laba di bawah pengaruh lalat emas yang tegak terlalu menakutkan, sampai-sampai keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo rusak. Tentakel di laut jatuh dengan cepat dan warna pengisapnya memudar. Bahkan tubuhnya sendiri menyusut dengan cepat saat dia memadatkan energinya untuk menghentikan serangan racun dan racun. Akui kekalahan, senior. Setelah mengatakan itu, Tang San tiba-tiba berhenti melahap dan tidak melanjutkannya. Karena dia jelas merasakan detak jantung Sistar Douluo. Menemukan hati lawan berarti Sistar Douluo tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Aku tersesat. Suara yang agak lemah datang. Meskipun Sistar Douluo tidak senang, dia juga tidak terlalu kesal. Toh, 4 pasangan lain sebelum dia juga mengalami nasib serupa. 8 tombak laba-laba tidak meninggalkan tubuh Sistar Douluo, tetapi dengan cepat mengambil kembali racun es dan api sambil mengembalikan kekuatan hidup yang diambil sebagai gantinya. Tentu saja, Tang San tidak akan mengembalikan kekuatan roh yang diambil karena Sistar Douluo selalu bisa mendapatkannya kembali melalui meditasi, dan Tang San membutuhkannya untuk mengimbangi apa yang dia gunakan dalam percobaan ini. Dengan suara robekan, 8 tombak laba-laba meninggalkan tubuh Sistar Douluo, dan tubuh bintang laut besar itu dengan cepat menyusut kembali ke bentuk manusia, yang merupakan orang aneh yang terlihat di awal. Kekuatan yang kau gunakan padaku berasal dari tulang roh eksternal. Suara Sistar Douluo sangat serak, dan terdengar sangat tidak nyaman. Meraih Xiao Hu, Tang San mengangguk. Itu adalah tulang roh eksternal saya, 8 tombak laba-laba. Sambil menghela napas, Sistar Douluo bergumam, tidak heran. Keterampilan melahapku yang paling cekatan hilang dari milikmu. Kekalahan saya tanpa keberatan. Kamu menang. Tang San sudah menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak membuatnya terluka parah. Jadi dia tidak akan menemukan masalah apapun dalam semua ini. Selagi dia mengatakan itu, tangan kirinya menjulur panjang dan menamparkan pilar suci. Saat itu,
Serpihan cahaya berbentuk bintang mengalir keluar dari pilar dan mendarat di Tang San dan Xiao Wu. Ujian pilar suci kelima akhirnya dilewati. Setelah berterima kasih kepada Sistar Douluo, Tang San menggendong Xiao Wu di punggungnya dan kembali ke pantai tanpa istirahat, dan bergegas ke perhentian berikutnya setelah bertemu dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, mereka harus menghadapi beberapa tantangan terakhir, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling sulit di antara ketujuh tantangan tersebut. Tang San harus menghadapi penjaga pilar suci yang paling kuat, naga laut Douluo di bagian paling akhir, dan Zhu Zuqing di ujian kelima kelas hitam harus menjalani tes terakhirnya sendiri juga. Untuk ujian terakhir, dia harus menghadapi ujian yang jauh lebih sulit daripada ujian kelas hitam lainnya. Setelah melewatinya, dia akan dianggap memiliki persetujuan Seagot dan menjadi salah satu anggota Pulau Seagot. Gengsinya juga akan sama dengan Guardian Douluos dari 7 pilar suci. Saat melintasi hutan, Tang San berbicara kepada Zhu Zuqing, "Zuqing, jangan memaksakan diri dalam tantangan berikutnya. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, akui kekalahan untuk menghemat kekuatan Anda. Setelah saya mengalahkan penyihir laut, Anda akan bisa menang setelah mencoba lagi juga." Petik 2. Zhu Zuqing tentu saja mengetahui niat baik Tang San. Dia menatap Dai Mubai yang mengangguk dan tersenyum dengan wajah dinginnya. "Terima kasih, San Ge, tapi aku yakin aku bisa berhasil. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami di tes sebelumnya. Sudah sepantasnya saya membalas Anda. Jangan lupa, selain kamu dan Mubai, kekuatan rohku adalah yang tertinggi." Petik 2. Kekuatan roh Zhu Zuqing saat ini adalah level 78. Saat Dai Mubai berhasil melewati level 80, orang berikutnya yang menembus tahap spirit Douluo adalah dia. Sebagai master roh serangan ketangkasan asli tim, dia tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin dia tidak memiliki tubuh tangguh Dai Mubai, atau ledakan kekuatan menakutkan Ma Hongjun, tapi dia memiliki kecepatan yang tidak mereka miliki. Tang San tidak akan mengurangi kepercayaan Zhu Zuqing. Dia memandang Rongrong dan berkata, "Bagaimana denganmu, Rongrong? Apakah kamu masih bisa bertahan?" Petik 2. Ning Rongrong juga mengikuti 3 tantangan. Dia sepertinya hanya mendukung orang lain di belakang mereka, tetapi pada kenyataannya, konsumsi kekuatan rohnya adalah yang terbesar kecuali Tang San. Untuk kemenangan sahabat, dia harus memberikan semuanya. Dengan sosis Oscar sebagai jaminan, setiap kali Tang San bertarung sendirian, dia bisa beristirahat sejenak. Tapi dia tidak seperti Tang San yang telah membersihkan 8 meridian luar biasa dan dapat memulihkan kekuatan roh kapan saja di mana saja, jadi kondisinya jauh dari yang sebelumnya. Tetap saja, dia mengangguk, karena hanya pertempuran terakhir yang tersisa. Setelah membantu Zhu Zuqing, dia juga akan menyelesaikan persidangan kelimanya. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi dan semua orang bergegas. Dai Mubai beristirahat setelah 2 pertempuran sebelumnya dan memulihkan kekuatan rohnya setelah sosis Oscar. Dia melakukan transformasi macan putih dan membawa Ning Rongrong, Oscar dan Zhu Zuqing dalam perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di pilar suci ke-6, pilar suci penyihir laut, cahaya keemasan di langit menunjukkan bahwa waktu telah melewati jam ke-16. Dari tampilannya, masih ada cukup waktu, sementara Tang San masih punya 56 jam untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Tang San tidak bisa beristirahat, karena hasil dari pertempuran ini sangat penting. Ini mengkhawatirkan apakah Zhu Zuqing dapat lulus semua ujiannya dan menawarkan konsultasi lebih lanjut. Kekuatan jiwanya telah pulih hingga 80% setelah semua melahap sebelumnya, tetapi kelelahan yang dialami dalam 5 pertempuran sebelumnya masih jauh dari tenang. Setiap pertempuran adalah tentang menghadapi lawan kuat sekelas judul Douluo, dan pertempuran si Ilusion Douluo sangat melelahkan. Bahkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas, dia masih merasa lelah. Untungnya ada banyak waktu. Sampai pertempuran ke-6 selesai, dia akan memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Platform pilar suci penyihir laut memiliki bentuk yang sangat sederhana, karena hanya berbentuk persegi. Tapi pilar itu sendiri di tengah platform berbeda dari yang lain. Alih-alih pilar, itu harus disebut patung. Eksteriornya seperti warna gading. Patung seorang gadis, berlutut di atas platform dengan kedua tangan terkatup di depan dada, menghadap Seagot Hall dalam doa. Meskipun itu adalah sebuah patung, raut wajah yang saleh terlihat jelas dan seperti aslinya. Di tepi peron, seorang gadis muda duduk di sana. Yang mengejutkan adalah dia memiliki buntut ikan yang besar. Busur indah menjulur ke pinggang.
Buntut ikannya menghantam permukaan cahaya laut, dan tubuh bagian atas dibalut kemeja hitam tanpa menutupi bagian perut. Dia memiliki mata besar berwarna langit, dan bukannya lautan, wajahnya akan seperti keindahan langit biru, karena bibirnya membentuk senyuman konstan sementara buntut ikan terus-menerus menamparkan air laut dengan gembira. Merasakan kedatangan 7 iblis Shrek, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pantai. Apakah kamu di sini untuk menantangku? Suaranya terdengar seperti dering lonceng. Suara yang terdengar menyenangkan tidak bisa menimbulkan permusuhan pada siapapun. Gadis muda itu tampak seperti itu, tetapi semua orang tahu bahwa sebagai penjaga Douluo dari pilar suci, pilar penyihir laut, usia sebenarnya tidak akan jauh lebih sedikit daripada Guardian Douluo lainnya. Tang San membungkuk dan berkata, kami datang untuk meminta bimbingan senior. Harap bersikap lunak. Petik 2. Baik, saya akan memulai dengan mudah. Ini mengejutkan semua orang, karena penyihir laut Douluo ini benar-benar mengangguk dan setuju. Sementara tidak ada gerakan tersembunyi yang terlihat dari penampilannya yang naif. The Shrek Seven Devils semua berpikir, apakah dia benar-benar semudah ini? Apa yang membuatmu aneh? Tidak perlu merasa seperti itu. Saya bukan manusia, tapi bagian dari ras Putri Duyung. Kurasa makhluk roh setengah manusia setengah laut. Kami Putri Duyung perempuan tidak akan pernah menjadi tua. Saya bukan monster. Hehe. Si Witch Douluo terkikik saat dia menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, sementara semua orang tidak terlalu memperhatikannya, ekspresi Tang San berubah drastis, membaca pikiran. Si Witch Douluo juga terkejut saat melihat ke arah Tang San. Ya. Anda benar-benar melihat kemampuan bawaan saya. Sepertinya Anda kuat. Ini buruk. Ini buruk. Saya mungkin kalah hari ini. Mengapa saya tidak bisa melihat melalui hati Anda? Ekspresinya yang indah dipusatkan oleh rasa ingin tahu, dan dia segera melihat merek trisula emas Tang San di dahinya, yang membuatnya lengah. Begitu, kaulah manusia yang mendapat kehormatan untuk mendapatkan Seagot Nine Trials. Dengan perlindungan cahaya Seagot, tidak heran saya tidak bisa melihat melalui Anda. Anda semua sangat buruk, Anda ingin mengalahkan saya dengan menyampaikan. Bagaimana Anda bisa bertahan? Petik 2. Melihat sifat bercanda penyihir laut, 7 iblis Shrek tidak bisa berkata-kata, dan yang paling banyak menyerang adalah Dai Mubai. Penyihir laut ini pasti memiliki pesona yang luar biasa padanya. Dia lebih suka berjuang melawan Silence Douluo dan tidak mau menghadapi lawan seperti itu. Untungnya, tantangan ini diambil oleh Zuzu King, seorang wanita. Ini ujian kami. Tidak masalah apakah kita bisa membela atau sebaliknya. Suara dingin Zuzu King mematahkan suara penyihir laut. Mengambil Ningrongrong dan membumbung tinggi di permukaan laut, mereka mendarat di depan pilar suci setelah beberapa kali lompatan. Si Witch tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerang mereka dan hanya menatap dengan mata terbelalak keingintahuan. Kamu cantik, kalian berdua kakak perempuan. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik aku. Ini tidak melebih-lebihkan diri sendiri. Dari segi penampilan, dia benar-benar berada di level yang sama dengan Zuzu King dan Ningrongrong, bahkan lebih ketika kedua wanita itu tidak memiliki keanggunan laut. Zuzu King melindungi Rongrong di belakangnya. Sambil melepaskan jiwanya sendiri Ningrongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakak. Izinkan saya bertanya kepada senior, berapa usia Anda sekarang? Petik 2. Penyihir laut Douluo memutar jari-jarinya dengan naif saat buntut ikan panjang terangkat dari air laut, mendarat di peron sebelum berubah menjadi sepasang kaki dengan rok hitam panjang menutupi mereka. Saya tidak ingat, sesuatu seperti 96 atau 97. Wah, kakak besar, ekspresimu sangat tidak menyenangkan. Saya tidak mengatakan Anda tua karena kami Putri Duyung memiliki umur 5 kali lipat dari Anda manusia. Menurut perhitunganmu, umurku belum genap 20. Memanggil Anda kakak perempuan seharusnya tepat. Lihat, patung ini adalah leluhurku. Ketika kita meninggalkan air laut, penampilan kita berubah menjadi manusia tetapi hanya untuk waktu yang singkat, jika tidak kita mati. Kakek saya sekarang adalah kepala Putri Duyung. Dia berkata bahwa saya memiliki bakat luar biasa hanya sekali dalam 10.000 tahun, jadi dia mengirim saya untuk menjaga pilar suci ini. Tapi di sini sangat membosankan. Saya tidak suka kehidupan yang monoton, tetapi saya tidak bisa pergi dari sini. Kalian berdua kakak perempuan, karena kamu sangat cantik, jangan bertengkar seperti kita saling membunuh, oke? Aku akan meniupmu. Jika sudah selesai, Anda akan lulus. Bagaimana dengan itu? Tangan kirinya bergerak sedikit,
dan seruling pendek hitam muncul di genggamannya. Dia memutarnya dan membawanya ke bibirnya dengan kedua tangan. Jangan biarkan dia meledakkannya dan menyerang dengan segera. Rongrong, tidak ada domain. Serang dengan kekuatan penuh. Tang San tidak menggunakan telepati, tetapi berteriak. Permusuhan Zhu King dan Ning Rongrong diturunkan oleh kata-kata penyihir laut, tetapi suara Tang San seperti perintah mutlak bagi mereka. Hampir secara refleks, Zhu King menendang dan berubah menjadi serangkaian bayangan untuk menyerang penyihir laut. Pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong juga muncul dan penggemar pertama di Zhu King adalah kelincahan. Tubuh Zhu King menjadi ilusi sesaat. Cakar kucing setajam silet dipasang untuk diraih di pergelangan tangan Si Witch dan seruling hitam. Alis Si Witch melengkung saat cahaya di sekitarnya menjadi fatamorgana. 9 cincin roh yang ditempatkan dengan rapi muncul di sekitar seruling hitam. Cincin roh kedua bersinar, dan dalam fatamorgana, sosoknya menjadi bergelombang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan cepat Zhu King, seruling hitam di tangannya menahan 3 pukulan, menangkis cakar kucing Zhu King. Dia memelototi Tang San di pantai, kamu orang jahat. Bahkan tidak ada satupun pemikiran lembut untuk seks yang lebih adil. Sangat kejam, lagu serulingku sangat bagus loh. Petik 2, meskipun dia mengatakan itu, ekspresi Zhu King dan Ning Rongrong menjadi gelap. Ketika 9 cincin roh muncul di seruling hitam, mereka tahu mereka baru saja jatuh ke dalam jebakan. Jika mereka benar-benar membiarkan Si Witch memainkan lagu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Si Witch sepertinya tidak keberatan tertangkap sedikit pun. Sosoknya tergelincir saat menghindari dan memblokir serangan Zhu King pada saat bersamaan. Dia berbicara sedikit mendesak, kakak perempuan, jangan dengarkan orang jahat itu. Dengarkan saja nadaku, itu sangat bagus. Zhu King tidak memperhatikannya, tetapi pikirannya secara bertahap terisi. Penyihir laut ini tidak menggunakan banyak untuk memblokir serangannya, dan dia tampak seperti guru jiwa alat. Kesulitan dari tantangan ini akan sangat mengkhawatirkan. Di bawah serangan Zhu King, Si Witch entah bagaimana merasa tidak senang dan mengerutkan bibirnya. Kakak besar ini, bagaimana kamu bisa seperti ini? Anda seorang gadis. Kenapa kamu begitu kasar seperti orang-orang itu? Tapi, saya tidak akan menyalahkan Anda lagi. Bersenang-senanglah. Petik 2. Sambil mengatakan itu, tubuh penyihir laut tergelincir dalam sekejap, menghindari cakar kucing Zhu King, melompat ke belakang dan jatuh ke laut. Zhu King tidak akan membiarkan lawannya pergi dengan mudah, jadi dia mengejarnya dengan ganas. Keterampilan roh ketiga eksekusi neraka meledak dalam sekejap. Menggunakan kecepatan dan buff serangan Ning Rongrong, bahkan ketika ini hanya keterampilan roh ketiganya, untuk master roh penyerang cepat, memiliki kecepatan ini juga berarti peningkatan kekuatan serangan yang lebih besar. Sosok kulit hitam di udara mengejar penyihir laut di tengah gerakan membalik, tapi semua orang di pantai mendengar suara dering lonceng, "Kak, kau jatuh cinta." Lingkaran gelombang aneh meluas dari Si Witch, menutupi Zhu King dan dirinya sendiri kemudian benar-benar mematikan buff Ning Rongrong dengan paksa. Si Witch bergeser di udara sejauh 3 kaki secara horizontal dan menghindari serangan Zhu King. Begitu jari-jari kakinya mendarat di permukaan air laut, kedua kakinya kembali menjadi buntut ikan. Dengan sebuah pelintiran, buntut ikan besar itu menabrak Zhu King yang jatuh. Pada titik ini, Dai Mubai sangat khawatir. Dia tahu bahwa serangan dan kekuatan peledak Si Witch tidak terlalu bagus, tapi keahliannya bervariasi dan banyak. Memuji pikirannya membaca dan penampilan yang mudah membuat orang jatuh cinta, dia dengan tegas mengendalikan Zhu King dan Ning Rongrong. Saat itu, Zhu King tiba-tiba menghilang saat penyihir laut berenang ke udara dengan gelombang distorsi di belakang buntut ikan. Matanya yang jernih memiliki jejak ketakutan, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Pikiran Zhu King dapat memahami membaca pikiran, tetapi segala sesuatu di hadapannya terjadi terlalu cepat. Tentu saja Zhu King tidak akan benar-benar menghilang, karena saat buntut ikan menghantamnya, tubuhnya terbelah. Betul sekali, itu dipisahkan menjadi puluhan sosok yang tersebar di udara. Setiap sosok tampak nyata, dan menggunakan permukaan air laut, mereka menyerang Si Witch pada saat bersamaan. Apa yang dia gunakan adalah keterampilan roh keempatnya sendiri, Hell Shadow Doppelganger. Saat itu, Ning Rongrong di sisi pantai tidak menerapkan buff dengan tergesa-gesa, tetapi melintas dan bersembunyi di balik pilar suci. Situasinya telah berubah,
dan kecepatan adaptasi penyihir laut sangat cepat. Menghadapi serangan multi-arah, tubuhnya tiba-tiba dipercepat, menuju ke bawah bukannya menghindar. Dengan sentakan, dia menghilang ke dalam air laut. Pikiran Zhu Zuqing pasti dipengaruhi oleh membaca pikiran, tetapi telepati Tang San berhasil membuat perbedaan. Dari suara Tang San hingga doppelganger bayangan neraka Zhu Zuqing, itu hanya sekejap mata tetapi penyihir laut tidak bisa merasakan apapun hanya untuk sesaat. Rongrong, hati-hati, Zhu Zuqing berteriak sambil menuju pilar suci dari udara. Chapter 246, Berevolusi menjadi 100.000 tahun, cincin roh kelima Tang San. TL, Armored Raven. Hehi, kamu terlambat. Penyihir laut sudah melonjak dari sisi lain pilar suci. Seruling hitam di tangannya bersinar dalam cahaya hitam dan lubangnya mengeluarkan 7 sinar, mengikat Ning Rongrong sebelum cincin roh ketiga seruling bersinar berikutnya. Namun, Si Witch hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat dia menyerang, karena pembacaan pikirannya seharusnya konstan. Dia terbiasa mendapatkan gerakan lawannya dari membaca pikiran secara konstan. Kecuali kekuatan roh lawan sama dengan atau lebih tinggi dari miliknya, maka tingkat keberhasilan membaca pikiran akan sangat tinggi. Tetapi barusan dia berhasil membaca Ning Rongrong sejenak, dan tiba-tiba dia tidak bisa mendapatkan pikirannya. Sepertinya Ning Rongrong diselimuti oleh bentuk energi khusus, melindungi dunia mentalnya. Apa artinya ini? Tanpa pertanyaan, ini adalah hasil karya Tang San. Pada saat berikutnya, mulut Ning Rongrong mengeluarkan teriakan burung phoenix yang jelas. Api yang membakar meletus dari tubuhnya, mengubahnya menjadi burung phoenix api yang agung untuk menerjang serangan penyihir laut. Memang, penyihir laut adalah judul Dou Luo dan Ning Rongrong bahkan tidak level 80. Keterampilan yang bisa digunakan terakhir hanya pada 80% dari kekuatan aslinya. Tapi kerugian Si Witch adalah dia mengandalkan membaca pikiran dan terlalu meremehkan Ning Rongrong. Dia juga tidak ingin menyakiti Rongrong. Jadi ketika dia menggunakan skill roh ketiganya, kecepatannya tertunda karena dia hanya ingin menangkap Rongrong dan memastikan tidak akan ada dukungan. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa seorang guru roh tipe pendukung tidak mungkin bisa bertahan melawannya. Tapi yang muncul di hadapannya adalah nyala api Phoenix yang berkobar. Siapa yang menentukan bahwa Ning Rongrong hanya dapat mendukung teman-temannya sendiri dalam pertempuran? Oscar of the Shrek Seven tidak kalah efektifnya sebagai pendukung dibandingkan dengannya. Sosis bayangan cerminnya memungkinkan apapun. Jika tidak, ketika semua orang menantang judul Dou Luos, kecuali Tang San, siapa yang berani mengatakan mereka sendiri yang bisa melindungi Ning Rongrong dengan benar? Alasan Tang San menggunakan kekuatan roh untuk melindungi Ning Rongrong adalah karena dia bersembunyi di balik pilar suci penyihir laut sebelum memakan sosis bayangan cermin yang dibuat dengan darah Ma Hongjun, menyebabkan semangat bertarungnya menjadi Phoenix untuk sementara. Sementara itu, dia segera melepaskan avatar Phoenix seolah-olah dia tidak ragu-ragu untuk menguapkan 7 sinar cahaya hitam dari Si Witch. Pada saat yang sama, dia menabrak penyihir laut yang tercengang. Phoenix Cloudbreaker dieksekusi meskipun Ning Rongrong tidak dapat menghasilkan semburan kekuatan yang cocok dengan milik Ma Hongjun, tetapi teknik itu sendiri dapat digunakan. Ketika Ning Rongrong dan Si Witch melakukan kontak, Ning Rongrong menggunakan skill serangan target tunggal terkuat Ma Hongjun dengan segera. Meskipun kekuatan skillnya hanya 80%, ketika Phoenix Avatar dipasang, itu masih akan sangat menakutkan. Apalagi saat jarak keduanya begitu dekat. Si Witch sama sekali tidak punya cara untuk menghindarinya. Sementara itu, Zhu Zuqing yang baru saja berteriak, telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak diam-diam, dan di udara, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kucing hitam yang gesit. Transformasi neraka lebih mirip dengan awan asap yang hampir meluncur di sepanjang permukaan laut. Dengan geraman teredam, penyihir laut hanya bisa menggunakan seruling hitamnya untuk memblokir bagian depannya. Tetapi karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Ditabrak oleh bentuk Phoenix dan ditiup oleh Phoenix Cloudbreaker, tampilan humorisnya dengan senyuman berubah menjadi merah menyala. Dia memutar dirinya sendiri di udara selama 3 putaran sehingga dia bisa menghindari serangan Ning Rongrong berikutnya. Pada saat yang sama, seruling hitam menghasilkan gambar palsu yang tak terhitung jumlahnya dan memblokir serangan Ning Rongrong dengan serangkaian suara, "Woo." Saat itu, Zhu Zuqing tiba. Tubuhnya menjadi bayangan lagi, tapi bukannya formasi yang tersebar, mereka adalah bayangan yang terhubung bersama. Ini adalah keterampilan roh kelimanya,
bayangan terhubung neraka. Kekuatan serangan setiap gambar belakang akan lebih lemah dari yang terakhir sebesar 10%. Dengan total 9 bayangan, jumlah kekuatan individu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ketika dihubungkan bersama, itu adalah keterampilan yang sangat menakutkan yang cukup menunjukkan kekuatan ofensif menakutkan dari Master Roh tipe serangan ketangkasan. Pikiran si Witch sekarang berantakan. Dia biasa menghitung orang lain, tetapi tidak dihitung oleh lawan seperti saat ini, yang membuatnya sangat tidak puas. Tapi apa yang akan muncul dari ketidakpuasan? Panas terik menyebar ke seluruh tubuh dan rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh tubuh. Sebagai seseorang yang sifatnya lemah terhadap Flaming Phoenix, dalam 3 detik setelah terkena Phoenix Cloudbreaker, dia tidak bisa menggunakan skill apapun. Dan 3 detik sudah cukup bagi Zhu Zuqing untuk melakukan lebih dari 3 serangan. Bahkan sebagai judul Douluo, tanpa berada dalam keadaan avatar roh, hasil dari serangan kelas Zhu Zuqing selama 3 kali bisa dibayangkan, yang berarti luka berat jika bukan kematian. Si Witch tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Ingin bermain dengan lawannya, tetapi malah dimainkan di telapak tangan mereka, dia kehilangan semua peluang kemenangannya. Keuntungan terbesar seringkali merupakan kerugian terbesar juga. Kemampuan memikat si Witch sangat kuat dan dia bahkan bisa membaca pikiran, menjadikannya mimpi buruk lawan. Tapi juga, dia terlalu percaya diri dengan bagian dirinya ini, sampai-sampai dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan roh untuk menyerang setelah memikat lawan. Memahami bagian ini memungkinkan Tang San untuk menciptakan situasi saat ini, menutup kesepakatan dengan sentuhannya. Apakah kamu tidak pandai mempengaruhi orang lain? Lalu aku akan mempengaruhimu kembali, sampai aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menggunakan skill. Petik 1. Serangan Ningrongrong membuat lawan tidak bisa bertindak, dan serangan Zhu Zuqing berikutnya memberi si Witch pukulan yang menghancurkan. Bahkan saat melawan dia akan menderita trauma berat saat tidak bisa menggunakan skill. Aku mengaku kalah, si Witch berteriak. Di pilar suci penyihir laut, cahaya keemasan bersinar padanya. Kemudian, Zhu Zuqing merindukannya sementara penyihir laut sendiri muncul di bagian bawah pilar suci dengan ekspresi pucat di wajahnya dan ketakutan yang hina. Tanpa ragu-ragu, 2 gelombang bermerek ditembakkan dan mendarat di Ningrongrong dan Zhu Zuqing. Dia pintar, karena dia tahu dia bukan tandingan mereka, mengapa membiarkan dirinya terluka parah. Dia baru saja mengaku kalah dan menggunakan kekuatan pilar suci untuk menghindari serangan Zhu Zuqing. Meskipun ini bukan pertama kalinya Shrek Seven melihat kekuatan pilar suci, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya di tengah pertarungan. Tak perlu dikatakan, jika judul Doulos menggunakan kekuatan dari pilar suci sejak awal, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan apapun. Cahaya bintang berujung 7 merah di dahi Ningrongrong sangat berkilat dan api Phoenix menyebar dengan cepat saat mendarat dengan selamat di peron. Dia baru saja melewati keempat pertempuran yang dia ikuti dan menyelesaikan uji coba kelima Sagot. Meskipun dalam pertempuran pertama, Tang San mengalahkan kuda laut Douluo yang akhirnya dimenangkan Oscar dengan dukungannya, dia memberikan semuanya dalam 3 pertempuran setelah itu, terutama saat melawan si Lance Douluo dan yang ini. Dia mencapai hasil yang luar biasa, menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan, domain dan keterampilan jiwa, membantu orang lain untuk lulus ujian mereka. Uji coba 7 kelas atas, uji coba kelima berlalu, menghargai semua level cincin roh yang meningkat 1000 tahun, dan kekuatan roh meningkat 1 level. Petik 2. 7 cincin roh Ningrongrong sendiri muncul secara bersamaan, dan dengan kilatan cahaya, cincin rohnya sekarang tampak sangat seimbang, 4 ungu dan 3 hitam. Kekuatan roh dinaikkan ke level 78 setelah hadiah percobaan. Dengan meningkatnya kualitas keterampilan rohnya, waktu penggosokannya meningkat sekali lagi dan elemennya sendiri meningkat. Tidak seperti Ningrongrong, Zhu Zuqing melayang di udara setelah mengambil merek tersebut. Cahaya hitam ilusi tidak memasuki tubuhnya setelah hancur. Bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya dan digabungkan menjadi satu dengan pecahan. Di dahinya, bintang hitam berujung 5 melepaskan lingkaran cahaya yang menyerap cahaya hitam. Ilusi mulai muncul di belakang Zhu Zuqing. Dari saat uji coba pertama, hingga cahaya Sagot, lalu terobosan penguncian laut berbentuk cincin, dan uji coba ketiga hingga kelima semuanya muncul kembali. Sebuah suara agung terdengar, dan kali ini, bukan dia sendiri yang bisa mendengarnya. Semua orang di dekatnya bisa dengan jelas mendengar suara yang dalam itu. Uji coba kelima, tantangan, judul Douluo,
selesai. Ujian 5 kelas hitam selesai. Dengan tekad yang luar biasa dan ketekunan yang tiada henti, Anda melampaui rintangan yang sulit dan lulus semua ujian. Hadiah khusus, hak istimewa kelas hitam Pulau Seagot, kekuatan roh meningkat 2 tingkat, cincin roh yang dianugerahkan dewa. Petik 2. Semua lampu hitam berubah menjadi kilau hitam terkompresi di depan Zhu Zuqing dan merek di dahinya perlahan menghilang. Ketika kilau hitam berubah menjadi benar-benar padat, cincin roh yang dianugerahkan yang pernah muncul di tangan Seagot Douluo Bos Saiksi ada di sini di depannya. Zhu Zuqing terkejut dengan cincin roh yang dianugerahkan di depannya. Dia sangat senang dan berbicara dengan sedikit tidak percaya. Bukankah senior Bos Saiksi mengatakan bahwa ujian kelas hitam hanya memberikan 1 cincin roh yang diberikan? Ini adalah, si Witch agak cemberut, kamu beruntung. Imbalan terakhir ujian kelas hitam memberi Anda peningkatan level roh, peningkatan level lain dilemparkan sebagai hadiah keseluruhan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan keterampilan dukungan. Ketika kekuatan roh Anda mencapai titik batas dan Anda membutuhkan cincin roh, maka keterampilan yang dihargai secara otomatis menjadi cincin roh yang diberikan. Itulah mengapa Anda memiliki cincin roh kedua yang dianugerahkan. Dengan itu, Anda akan memiliki keterampilan roh yang paling cocok untuk Anda dan yang paling dapat Anda tahan. Beruntung sekali, mengapa saya tidak seberuntung itu saat itu? Petik 2. Level semangat Zhu Zuqing berada di level 78 sebelum dia mengambil uji coba kelima. Menaikkan 2 level, mencapai level 80 botelek, dia mendapat cincin roh kedua yang diberikan sebagai hadiah dalam prosesnya. Ning Rongrong yang senang setelah mendapatkan hadiahnya juga, berbicara di samping Zhu Zuqing, kamu memang beruntung, Zuqing. Cepat dan seraplah di pantai. Dengan ini Anda akan mencapai spirit Douluo selangkah lebih maju dari Dai Mubai. Haha, Bos Dai akan frustasi kali ini. Penyihir laut, aku sangat menyesal untuk itu sekarang. Saya harap saya tidak menyakiti Anda. Petik 2. Si Witch menggerutu, aku tidak bermaksud untuk menyerangmu, tapi kamu sangat kejam. Tapi, saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Anda karena itu kesalahan pria yang kejam. Hei pria jahat, tidakkah kamu ingin menantangku? Ayo, aku akan memberitahumu dari apa aku terbuat. Adapun dia, tidak perlu pergi ke pantai jadi lakukan saja di sini. Itu paling aman di mana ada perlindungan pilar suci. Petik 2. Saat dia berbicara, penyihir laut menekan pilar suci dengan ringan, dan seberkas cahaya keemasan menutupi tubuh Zhu Zuqing. Di bawah naungan cahaya suci, Zhu Zuqing memandangi pantai dengan enggan. Dia duduk dengan lutut disatukan setelah Tang San mengangguk, menyerap cincin roh ke-8-nya. Ma Hongjun menabrak Dai Mubai di sebelahnya dan menyeringai, Bos Dai, Zuqing akan menjadi spirit Douluo lebih awal darimu. Apa pendapatmu? Petik 2. Dai Mubai meludah, itu istriku. Tentu saja saya senang karena kekuatannya meningkat. 6 ujian kami juga menawarkan hadiah akhir 5 ujian kelas hitam. Ketika saya melewati yang berikutnya, saya juga akan mendapatkan cincin roh dan mencapai tahap spirit Douluo. Petik 2. Ma Hongjun berbicara, aku juga level 78 sekarang. Sepertinya setelah menyelesaikan ujian kelas 6 hitam, hadiah keseluruhan tidak akan lebih rendah dari 5 ujian, jadi aku akan menjadi roh Douluo sepertimu juga. Haha, Bos Dai, aku akan menyusulmu juga. Petik 2. Saat mereka berbicara, Tang San sudah melonjak sambil memegang Xiao Wu, dan mendarat di platform pilar suci. Orang jahat yang dimaksud penyihir laut jelas adalah dia. Si Witch menatap Tang San dengan tajam, kamu juga ingin menantang, kan? Lalu datanglah. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Petik 2. Oh, kamu tahu. Tang San menatapnya seperti dia terkejut. Si Witch menggerutu, Sigat Seven Sacred Pillars, Guardian Douluo sangat terhubung. Kami secara alami memiliki cara kami untuk bercakap-cakap. Yang dipilih Lord Seagot sebenarnya menggunakan tipu daya. Tunggu saja, akan ada penderitaan untukmu. Petik 2. Tang San menjawab, bagaimana dengan ini? Anda hanya fokus pada saya. Aku akan mendengarkan lagumu sekali. Jika lagumu tidak bisa mengalahkanku, biarkan aku lewat. Petik 2. Si Witch terkejut, kamu ingin mendengarkan si Calming Divine Song. Tidak akan menyerang saya saat saya lemah. Petik 2. Tang San tersenyum, apa satu lagu darimu? Saya belum pernah melihat judul Douluo yang menggunakan gelombang suara untuk menyerang lawan. Saya akan menganggapnya sebagai memperluas wawasan saya.
Karena kamu sudah terluka, aku masih berada di atas angin. Petik 2. Si Witch memandang Xiao Wu di sebelah Tang San dan berhenti bermain manis. Dia tersenyum dingin, hebat. Karena Anda ingin mendengarkan, saya akan menuruti. Petik 2. Ning Rongrong yang masih berada di peron tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keprihatinannya dengan suara rendah. San Ge, kamu masih memiliki tantangan di depan. Apakah kamu? Tang San tersenyum padanya sambil mengangguk. Tidak apa-apa. Aku benar-benar ingin melihat seruling senior si Witch itu. Rongrong, kamu pergi ke pantai dulu. Petik 2. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Ning Rongrong menaruh kepercayaan pada San Ge-nya. Dia mengangguk dan menumbuhkan sepasang sayap transparan setelah makan sosis jamur terbang, menuju ke pantai. Tang San memegang Xiao Wu dan menempatkannya tidak jauh dari Zhu Zuqing, lalu berjalan ke tepi peron. Dia memberi isyarat agar penyihir laut memulai. Si Witch memelototi tajam sebelum mencapai air, kakinya sekali lagi berubah menjadi fishtail. Dia berenang melawan ombak dan berhenti setelah beberapa puluh meter jauhnya. Ekspresinya berubah serius, penyihir laut secara naluriah tahu bahwa pemuda di matanya ini lebih kuat daripada Shrek Seven lainnya. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia menggunakan trik pintar dalam 5 tes sebelumnya, dia juga menggunakan kekuatan sejati untuk mengalahkan kuda laut, ilusi laut, dan bintang laut Douluos. Si Witch Douluo tidak menganggap dirinya lebih kuat dari si Illusion Douluo. Ditambah dia terluka, bagaimana mungkin dia tidak memberikan semuanya. Memegang seruling secara horizontal di depan dadanya, cincin roh ketujuh hitam bersinar. Avatar roh keterampilan roh ketujuhnya sangat unik. Seruling hitam melepaskan cahaya yang menyelimuti seruling dan penyihir laut itu sendiri. Ini diikuti oleh cahaya hitam yang melonjak ke langit, dan si Witch sendiri sebenarnya bertambah besar beberapa kali, bersama dengan serulingnya. Namun, saat ukurannya bertambah, seluruh tampilan tampak lebih transparan. Si Witch berhenti membesar setelah tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Buntut ikan raksasanya menciptakan ombak di laut. Setelah bertambah besar, sosok si Witch semakin mencolok dan setiap detail ekspresinya lembut dan indah. Tang San tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam setelah melihat ini. Guru roh laut benar-benar mirip namun berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan guru roh di daratan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat avatar roh yang spesial. Meskipun dia masih tidak dapat memahami prinsip-prinsip di baliknya, dia pikir itu tidak akan pucat dibandingkan dengan si Lens Douluo dan transformasi avatar rohnya. Tanpa melihat lebih jauh, Tang San meletakkan telapak tangan dan jari-jarinya di lutut saat dia duduk dengan kaki bersilang. Matanya terpejam erat seperti menyatu dengan langit dan bumi saat ini, diam seperti patung. Suara itu terdengar di telinga Tang San. Penyihir laut melakukan apa yang baru saja dia katakan, hanya mengizinkan Tang San untuk mendengar ini dan tidak membuat Xiao Wu dan Zhu Zuqing terpengaruh, sementara yang lain dari Shrek Seven di pantai juga tidak terpengaruh. Mendengar suara pertama seruling, Tang San tampak gemetar, tetapi posturnya segera pulih karena lapisan cahaya biru samar datang dari dahinya yang menutupi seluruh tubuhnya. Si Witch tidak melihat Tang San lebih jauh, dan mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk memainkan seruling hitamnya. Suara itu seperti tangisan dan pembalasan. Laut menjadi tenang karena setiap gelombang dibekukan oleh suara serulingnya. Hanya gelombang hitam yang berasal dari si Witch sendiri. Mereka ditemani oleh cincin roh kesembilannya. Keterampilan roh kesembilan penyihir laut, lagu Divine Sea Calming. Keterampilan serangan area yang besar. Menggunakan suara seruling, hal itu akan menyebabkan pendengar tidak dapat melakukan perlawanan apapun, menghilang ke dalam suara seruling. Karena skill bergerak menggunakan suara, jangkauan serangan bisa sangat besar tanpa mempengaruhi efeknya. Sea Calming Divine Song adalah serangan mental, yang juga berarti bahwa di antara pilar suci Guardian Douluos, itu adalah skill serangan area besar terkuat. Hanya saat menggunakannya, pemain lagunya relatif lemah, dan sebelum menggunakannya, penyihir laut harus menjalani waktu pemanasan yang singkat. Dengan kata lain, untuk benar-benar memanfaatkan skill ini, dia tidak boleh diganggu oleh lawannya sebelum dia bermain. Dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Pada awalnya, ketika Evil Spirit Orcas memburu hiu roh putih besar ke Pulau Sagot, penyihir laut pernah menggunakan lagu ini untuk mengusir yang pertama. Teror lagu ini bisa dibayangkan. Tang San tidak berhenti gemetar di bawah nada, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia gemetar, dia tidak jatuh. Dia juga tidak melepaskan domainnya dan hanya mendengarkan dengan tenang.
Hanya merek Trisula emas yang terus melepaskan cahaya biru yang menutupi dirinya. Di tepi pantai, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, dan Ma Hongjun memperhatikan Tang San dengan gugup. Tang San tidak boleh kalah, atau itu berarti bahwa setelah 72 jam berlalu, dia harus memulai kembali dari awal. Tidak hanya dia harus menghadapi semua 7 pilar suci Si Doulos, tetapi juga setelah semua tekniknya terlihat. Jika mereka ditantang lagi, kesulitannya hanya akan lebih besar. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Tang San membiarkan penyihir laut memainkan lagu Divine Sea Calming miliknya. Dia sebenarnya tidak melakukannya, karena sebelum itu, ketika Zhu King dan Ning Rongrong melakukan serangan terakhir mereka di bawah instruksinya yang memaksa penyihir laut untuk mengaku kalah, dia merasakan kekuatan rohnya mengalami mutasi tiba-tiba. Kekuatan roh yang selalu terkendali tiba-tiba bergetar. Tang San berpikir bahwa itu karena dia tidak menyaring energi yang dia serap dari Sistar Douluo sepenuhnya sekarang, tetapi segera dia menemukan bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri. Karena masalahnya terletak pada konflik antara roh pertempuran Kaisar Perak Biru dan kekuatan dalam keterampilan surga misterius. Kaisar Perak Biru tampaknya telah mengambil rangsangan khusus karena aura eksklusifnya mengamuk di dalam tubuh Tang San, sementara tenaga dalam keterampilan surga misterius melindungi tubuhnya secara alami, mendorong pertempuran ini dengan aura. Kedua energi yang awalnya bersatu di satu tempat berselisih, dan tubuh Tang San menjadi medan perang. Kondisinya menjadi stabil sekarang ketika dia mendarat di platform pilar suci. Secara rahasia, sepertinya ada pemikiran khusus yang membuatnya memberitahu Si Witch untuk mendengarkan lagunya. Bahkan Tang San tidak mengerti dengan jelas mengapa dia memilih untuk menantangnya tanpa istirahat dulu. Saat membuat keputusan ini, merek Trident Sagot diam-diam merilis gelombang roh khusus yang memengaruhi keputusannya sendiri. Ketika si Calming Divine Song mulai dimainkan, Tang San sudah tidak punya pilihan lain. Ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya sendiri untuk menahan suara seruling secara langsung, dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah mendengar nada pertama, kekuatan konflik tubuhnya telah agak tenang. Penemuan ini menyebabkan kekuatan Tang San menjadi kosong alih-alih menjaga keseimbangan, dan ini menyebabkan dia berguncang dengan keras. Saat lagunya berlanjut, Tang San menemukan bahwa tidak hanya itu tidak bisa menyakitinya, tetapi juga seperti tungku besar, membantu dua energi mendidih tubuhnya sendiri untuk memulai proses fusi sekali lagi. Dia akan menyukai si Calming Divine Comedy untuk diseret lebih lama sehingga bisa membantunya menyelesaikan proses fusi ini. Sementara itu, 5 bagian tubuhnya yang memiliki tulang roh mulai memanas lagi. Kondisi yang seharusnya dia atasi setelah memiliki avatar roh terjadi lagi, dan kali ini, panasnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang dirasakan Tang San bukanlah rasa sakit, tapi malah mendidih yang menenangkan. Di semua 5 tulang roh, yang memiliki suhu tertinggi adalah tengkorak kerudung laut luas, dan merek Trisula emas bahkan lebih dekat dengan baja merek merah yang menyala. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa udara di sekitar Tang San sedikit terdistorsi. Itu karena tubuhnya melepaskan panas. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mengalami peristiwa yang sangat aneh. Dia tidak bisa mengatakan apa itu, tapi dia yakin itu bukan hal yang buruk. Sebab, perasaan nyaman itu menjadi semakin jelas dan inderanya mulai semakin jernih. Meskipun matanya tertutup, lingkungan berada dalam genggamannya. Dia bahkan melihat tetesan keringat menetes di dahi penyihir laut. Semakin Tang San menikmatinya, penyihir laut semakin cemas. Ning Rongrong mungkin telah menyakitinya, tetapi kekuatan rohnya tidak terpengaruh. Keterampilan roh ke-9 yang dikerahkan tidak akan lebih buruk daripada melakukannya dalam kondisi puncaknya. Dia berpikir bahwa Tang San yang memilih untuk mendengarkan lagu ilahi yang menenangkan laut ingin bunuh diri. Saat seruling dimainkan, Tang San tampak seperti berada di perahu kecil di laut yang bisa terbalik kapan saja, tetapi lagu Dewa Penenang Laut datang kepadanya seperti ombak tinggi, namun tidak bisa membalikkan perahu. Yang paling membingungkan penyihir laut, adalah Tang San menjadi semakin stabil saat dia duduk di sana. Dia seperti bukit yang tak tergoyahkan, karena tidak peduli seberapa banyak dia terguncang, itu akan sia-sia. Keterampilan roh ke-9 serangan area luas yang kuat tidak berpengaruh pada orang ini. Bahkan jika dia memiliki cahaya Sagot, itu seharusnya tidak cukup untuk membuatnya kebal dari laguku. Petik 1. Jangka waktu yang lama menggunakan skill roh ke-9 akan berarti konsumsi yang sangat besar dari diri sendiri. Meskipun penyihir laut menggunakan kekuatan roh untuk melakukannya,
Mengaktifkan avatar roh dan keterampilan roh ke-9 akan membutuhkannya dalam jumlah besar. Kekuatan dari skill itu tidak terpengaruh oleh luka-lukanya tetapi kekuatan roh itu sendiri terpengaruh. Dia mungkin melakukannya dengan kekuatan penuh, tetapi seiring berjalannya waktu, suara serulingnya secara bertahap menjadi tidak teratur. Penyihir laut tidak senang, seperti saat si Lance Douluo kalah dari Tang San. Tapi melihat itu percaya, apa yang dibawa oleh ketidakbahagiaan. Hasilnya tetap tidak berubah. Suara seruling tiba-tiba berhenti. Gelombang hitam menghilang, dan si Witch kembali ke ukuran aslinya. Wajahnya menjadi pucat saat dia tergelincir ke ombak yang mengalir lagi. Dia menggerakkan buntut ikannya dan berenang menuju pantai perlahan. Saat itu, tiba-tiba, Tang San tiba-tiba meledak dalam sorotan cahaya kemasan. Dalam cahaya kemasan itu, ada cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, api kemasan biru melonjak di langit seperti api unggun yang langsung menyala. Ketinggiannya bahkan melebihi ketinggian pilar suci. Dalam suara ledakan raksasa, lingkungan pilar suci penyihir laut mendidih seketika dan semua air laut di dekatnya naik hingga beberapa puluh meter sebelum mendarat dengan deras. Bahkan penyihir laut sendiri bisa merasakan keterkejutan dari kekuatan absurd itu. Api cahaya biru kemasan berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar, dan pemandangan yang menakutkan terjadi. Dimanapun lingkaran itu mencapai, tanaman di tepi pantai langsung berubah warna menjadi biru dan emas. Selanjutnya, beberapa tanaman mulai tumbuh seperti orang gila, apapun itu. Dalam beberapa kedipan mata, mereka semua tumbuh 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Orang-orang yang dijangkau oleh Halo, selain Zuzu King yang berada di bawah perlindungan pilar suci, semua jelas merasakan kekuatan hidup besar yang tak terlukiskan mengalir ke mereka dan mereka merasa seperti dipulihkan ke kondisi puncak. Bahkan penyihir laut yang agak habis, setelah melewati lingkaran cahaya biru kemasan, juga kehilangan perasaan lemah. Apa ini? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Dan Tang San mulai menunjukkan cincin roh yang hidup. Lihat, cincin roh kelima Sange. Ning Rongrong berteriak kaget. Warna 8 cincin roh Tang San awalnya, kuning, ungu, hitam, merah, merah. Tapi sekarang, cincin roh kelimanya, yang hitam, tiba-tiba menunjukkan perubahan yang aneh. Dalam gelombang halo emas biru, cincin roh kelima yang memiliki keterampilan Javelin Kaisar Perak Biru mulai mengeluarkan lapisan cahaya merah dari hitam aslinya. Warna merah perlahan dan pasti merayap, sampai seluruh cincin roh tertutupi. Baginda, kami harus berterima kasih padamu. Karena penampilan Anda, dorongan hidup kita yang lebih besar terangsang. Cincin roh yang sekarang Anda peroleh, adalah peleburan yang saya buat sesuai dengan batas ketahanan Anda. Dalam istilah manusia, cincin roh milikmu ini kira-kira sama dengan yang bisa dibawa oleh makhluk roh 25.000 tahun. Itu tidak datang dari dunia lain, tapi dari dirimu sendiri. Ini akan memperkuat dan berkembang sesuai dengan daya tahan tubuh Anda. Setiap kali Anda berada di dunia anak-anak Anda, itu akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan tubuh Anda. Petik 2. Suara kebajikan terdengar di benak Tang San. Itu adalah Blue Silver King yang berbicara dengannya ketika dia mendapatkan cincin roh kelima. Memang, saat kekuatan menahan tubuh Tang San berubah, cincin roh kelimanya sudah bisa berubah. Tetapi cincin roh ke-6 berada pada level 100.000 tahun, jadi proses yang berkembang ditekan. Kecuali cincin roh kelima Tang San dapat berevolusi ke tingkat yang sama dengan yang ke-6, maka proses evolusi ini tidak dapat diselesaikan. Tang San mungkin bisa menahan guncangan cincin roh ratusan ribu tahun ketika menyerap cincin roh ke-7, tetapi pada kenyataannya, itu adalah batas yang melanggar penyerapan, bukan pencapaian sebenarnya dari tubuhnya. Ketika Tang San menyerap cincin roh-roh jahat Orca King, dia memiliki ketahanan yang cukup pada saat itu dan kondisi untuk evolusinya tercapai, tetapi cincin roh kelima yang tidak aktif selama bertahun-tahun membutuhkan stimulus yang kuat. Kali ini, dia menantang beberapa sahabat Seven Sacred Pillars, Guardian Doulos. Stimulus yang kuat dan gelombang emosi yang kuat berhasil menjadi sumbu yang mudah terbakar dan memicu prolog evolusinya. Terutama ketika dia menyerap energi besar dan kekuatan hidup si Star Douluo, Kaisar Perak Biru cincin roh kelima benar-benar terbangun karena evolusinya, dan sekarang aura di tubuh Tang San dan kekuatan dalam langit hitam menolak satu sama lain. Dengan bantuan lagu Divine Sea Calming, cincin roh kelima Tang San akhirnya menyelesaikan proses evolusi yang sulit ini. Melampaui batas,
dan memasuki tahap 100.000 tahun. Ini adalah cincin roh ratus ribu tahun keempat Tang San, dan juga yang paling unik di mata semua orang. Evolusi cincin roh itu sendiri telah melampaui jangkauan pengetahuan semua orang. Ini terjadi ketika Tang San menyelesaikan tantangan judul ke-6 Douluo. Merek emas tercetak di tubuh Tang San dari belakang, dan tes pilar suci penyihir laut lulus. Si Witch yang memanjat platform saat itu tidak memiliki rasa jijik di wajahnya, dan hanya rasa hormat yang tersisa. Dia berdoa menuju Sagot Hall dengan postur yang sama dengan pilar suci patung itu sendiri, dengan mata tertutup dan mulutnya mengucapkan doa. Cahaya keemasan biru perlahan memudar, dan Tang San melihat cincin roh kelimanya dengan keterkejutan yang sama. Saat cincin roh berevolusi, elemennya sendiri sekali lagi membuat peningkatan besar. Cahaya yang dipancarkannya menstimulasi pertumbuhan pesat tumbuhan tepi pantai, dan daya hidup tumbuhan ini mengalir kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan roh yang dia gunakan sebelumnya dipulihkan secara instan pada saat ini. Tang San sedikit menundukkan kepalanya ke penyihir laut, maafkan kami karena memintamu melindungi Zhu Zuqing dengan menyerap cincin roh yang diberikannya. Kami ingin melanjutkan tantangan uji coba kelima sekarang. Petik 2. Si Witch mengangguk perlahan, saya menunggu Anda menyelesaikan 9 ujian, tuanku. Setelah mendengar, tuanku, pikiran Tang San memiliki perasaan yang sedikit aneh, sepertinya dia bisa mengendalikan segalanya. Dia mengambil Xiao Wu, menyapa penyihir laut, dan kembali ke pantai. Zhu Zuqing memiliki perlindungan penyihir laut, jadi menyerap cincin roh yang diberikan bukanlah masalah. Selanjutnya, Tang San harus pergi untuk mengambil tantangan judul Douluo terakhirnya, Pilar Suci Naga Laut. Lawan yang harus dia hadapi juga adalah satu-satunya yang kekuatannya berada di level 95 dari 7 pilar suci Guardian Douluos. Yang terkuat dari ketujuh.